Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekitar 3 jam kita bersama tokoh lintas agama telah mendiskusikan keadaan bangsa saat ini. Tema kita merupakan sebagai anak bangsa yang cinta kepada bapaknya, sehingga bahasa kita adalah bahasa rengekan. Wahai Bapakku Presiden Jokowi, lebih tegaslah menindak KPP, kelompok pemecah belah pemersatu bangsa ini. Kami minta, negara ini punya segalanya. Ada TNI, ada Polri, ada semua perangkat dimiliki oleh negara. Hendaklah kelompok-kelompok pengacau daripada persatuan, baik itu dari kelompok separatis, baik itu dari kelompok teroris, baik itu kelompok radikalis maupun kelompok intoleran, hendaklah ditangkap. Biarkan hukum yang berbicara. Seperti kata narasumber tadi, jangan lihat ini agamanya apa ataupun latar belakangnya apa. Selama orang ini mengganggu stabilitas NKRI dan Pancasila, tangkap terlebih dahulu. Masa negara sebesar Indonesia ini yang punya Interpol ya kan, tidak bisa menangkap seorang wanita, ya. Siapa itu namanya? Lupa Gus ini. Bukan ini kita, bukan yang separatis itu, yang pengacau di Papua. Wenda itu. Benny Wenda, bukan Benny Wenda, yang ceweknya ini siapa? Koman itu. Verinika Koman. Iya, sama Benny Wenda ini. Kejar itu Interpol kan gitu loh. Apa tugasnya Interpol kita? Verinika Koman sama Benny Wenda ini. Tangkap. Nah, di sini supaya ada kepastian hukumnya, ya. Apa yang dilanggarnya ini? Hukumlah yang bicara, bukan politik. Papua di zaman kepresidenan Pak Jokowi ini sudah sungguh sangat luar biasa. Bahkan negara tetangganya aja ketinggalan jauh. Perbatasannya dibangun begitu hebat. Bahkan ada stadion ya yang berskala internasional. Ya, ini ada Bang Medi dari Papua ini kan, Madura aja Bang Medi ya kan, Madura itu nggak punya stadion kayak itu kan gitu. Papua ini punya. Nah, kelompok-kelompok yang semacam ini hendaklah ditangkap gitu loh. Ini satu separatis. Terus kedua teroris. Alhamdulillah berkat tekanan kita semuanya, kita ini anak-anak bangsa yang menjadi presur ataupun pendorong daripada penegakan hukum demi aman dan damainya Indonesia. Berbagai elemen berbicara. Alhamdulillah, dari teroris yang dikejar 18 ini, Gus dengar 2 hari yang lalu, itu sudah 9 yang tertembak mati. Ya kan? Nah, ini harus ditegakkan. Kalau kita presur, insya Allah negara bergerak. Tapi hendaklah jangan nunggu kita presur terus. Terus yang ketiga, kelompok intoleran, ya kan? Contoh soal yang katanya Ustadz ini, Ustadz Mahir ya, Tualib ini. Ini kan apa? Mengejek-ngejek atau speed daripada kiainya ulamanya NO, ya, ulamanya Torikot, Habib Lutfi. Begitu ditahan ngerengek minta maaf dan lain sebagainya. Sudahlah Pak Presiden Jokowi. Orang Indonesia ini apabila hukum ditegakkan mereka takut. Semuanya coba yang ditangkap. Sudah, nggak ada kan, termasuk apa? Dulu Abu Bakar Ba'asyir yang kita takuti, bahkan gembongnya teroris. Nah, yang terakhir ini kami minta ya, Habib Rizik. Ini bagaimana statusnya? Jangan diambangkan. Kalau memang itu melanggar, hendaklah ditahan. Pasalnya apa? Hukum suruh yang berbicara, bukan lainnya. Ya, kalau memang tidak punya salah, lepaskan. Sehingga tidak jadi gaduh di
apa? Horizontal. Kasihan rakyat diadu domba semacam ini. Maka melalui webinar ini, di samping kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para narasumber semuanya yang telah memberikan masukan-masukan kepada bangsa dan negara ini. Ya, harapan Gus itu tadi, ya, siapapun yang melanggar, ya, undang-undang di negara kita, jadikanlah hukum sebagai panglimanya. Lepaskan itu agamanya, lepaskan itu sukunya, lepaskan itu ormasnya, lepaskan itu partainya. Kami salut dan bangga kepada KPK, ya. 2 menteri padahal dari partai besar berani ditangkap. Sebab apa? Karena ada bukti otentik ketangkap tangan. Nah, seperti juga para provokator-provokator bangsa ini, kalau memang sudah lengkap daripada perangkat-perangkat dia melanggar hukum, segera ditangkap. Jangan sampai anak negeri ini pro dan kontra, akhirnya timbul suatu bentuk yang sini kecewa, yang sana kecewa. Dianggap di sini apa? Kelompok yang pro mengkriminalisasi ulama. Nah, kelompok kita yang cinta kebangsaan ini padahal jauh mayoritas. Kita tidak bicara mayoritas agama, ya kan? Mayoritas orang cinta kebangsaan ini kecewa. Kecewa juga apabila hukum ini tidak segera ditegakkan. Kalau kecewa sama kecewa, maka mudah sekali dikomporin. Apa yang terjadi kalau sudah kompor ini meledak? Hancurlah bangsa kita. Terakhir sekali, Bapakku Presiden Jokowi yang kami banggakan. Semasa kepemimpinan Anda, Indonesia sudah sangat luar biasa di mata dunia. Akan tetapi jangan sampai wayadidu didanan sadidan seperti di dalam Mutiara Hikmah. Karena ulat satu, mereka beranak menjadi banyak, menenggelamkan perahu Indonesia ini. Sebelum mereka berkembang menjadi banyak, ayo dipites kan gitu loh. Ambil perangkat hukumnya apa? Ya, kalau ini pasal A atau pasal B, itu yang ditegakkan. Jangan takut karena punya ormas, jangan takut karena agamanya, jangan takut karena sukunya. Ya, hukum jadikan panglima. Insya Allah, apabila hukum jadikan panglima, maka tidak ada satupun orang yang berani macam-macam kepada Indonesia. Kita ingat bagaimana yang katanya tidak lulus perguruan tinggi, ya, Menteri Ibu Susi begitu tegas, yang mana dari dulu itu menjadi isu terus bahwa ikan-ikan kita ini dicuri oleh orang luar negeri, dicuri Taiwan, dicuri Malaysia, dicuri Singapura, dicuri Cina. Tetapi dengan ketegasan Ibu Susi, begitu masuk perairan Indonesia mencuri ikan, hukum ditegakkan, ya, orangnya ditahan, kapalnya dibakar, selesai permasalahan itu. Karena apa? Hukum ditegakkan. Karena apa? Hukum dijadikan panglima. Demikian dari kami, kurang lebihnya mudah-mudahan webinar Agama Cinta pada edisi 17 ini dapat memberikan kemanfaatan kita semuanya, kemanfaatan bagi bangsa dan negara, dan mudah-mudahan didengar oleh istana, didengar oleh presiden, didengar oleh bapak-bapak kita Jenderal TNI dan Polri, ya. Kami semua rakyat Indonesia mendukung tindakan tegas aparat TNI Polri, siapapun yang mengganggu daripada stabilitas, keamanan, dan kedamaian di Indonesia. Salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.